Angkin. Ngantuk ya? Enggak, gue ngerasa kok gue pas kurusan badan gue jadi kayak bongkok ya. Enggak, lu kenapa mepet-mepet di situ? Tadi pas habis jingkrak ada yang lain ya? Ya, si Ruben. Bongkok maksudnya gimana? Gue ngerasa kayak postur gue tuh jadi kayak gini. Loh enggak, karena itu kan kebiasaan berat badan, maaf. Iya kan? Lagu aja yang kurus aja begini, itu kebiasaan, faktor kebiasaan. Gue kalau misalnya gue gini. Iya. Deh. Pakai pengenceng, makanya pakai pengenceng. Janji. Butuh. Pakai yang alat itu sayang. Iya. Jadi dia narik ke Semua belakang. tuh ada marketnya, Wendy. Iya, paham. Halo. Selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis, besok weekend. Besok gue pesan mie ayam sama bakso ya, jangan pada bawa makanan ya. Besok. Ya baru Oma mau beli nasi kebuli. Lo nasi kebuli. Siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong gue. Kemarin ngomong mau bawa peras Gak ada, gak ada. Gak ada, lu semenjak punya pacar lu agak sering budek yuk. Gak ada lu. Mau kemana lu besok? Uji izin, ada acara mertua di Makassar. Wendy nggak ada, jangan besok deh. Ya nggak apa-apa. Jangan kayak begitu, jangan gara-gara gua. Alasan aja lu. Ya, Alasan aja lu. Enggak, besok Wendy datang ya. Lu makan mie itu sebalik ya, Wen? Iya deh, boleh. udah. Oh berarti lu Senin berarti kebulinya lu. Gua nggak ngomong apa-apa yuk, gua nggak ngomong apa-apa. Gini nih, kalau udah ditodong di TV. Oma. Karena kemarin dia bilang, Oma, Nasi kebuli lu biryani. jadi gimana? Apaan? Gua nggak ngomong kebuli. Bukan, dia nanya yang lain. dia nanya yang lain. Iya, iya, oke. Lu udah nggak usah, lu di sini aja dulu dia, lu urusin dulu yang doyot itu dia lu urusin. Hah? Ngumpet dulu belakang sofa. Judulnya hari ini adalah Serem banget profesinya. Gugi, dia tidur Gi. Dia tidur. Dia tidur di atas bajunya dia sendiri. Tuh baju ulang tahun lu tuh, baju ulang tahun lu. Kero-keropi. Baju ulang tahunnya dia si repot itu. Iya. Sekarang kita kedatangan, oh ini lo jangan main-main, lo harus dengerin lo ceritanya. Kita kedatangan seorang wanita hebat yang Ngaget-ngagetin. ini serem banget profesinya. Ayo, siapa yang nanti mau nanti reka adegan ya. Mau nih lah, mau nih kan biasa. Astagfirullah. Ya kan Siapa sih bintang tamu kali ini? Nih. Kita punya tayangan ini dia. Langsung saja kita panggil, ini dia Ibu Dewi. Kabar Bu? Sehat? Silakan duduk Ibu Dewi, silakan duduk. Oma. Salaman dong. Ibu, Oma. halo. Silakan duduk di sini Ibu ya. Ibu Dewi ini padahal Ibu Dewi mah senyum-senyum aja, musiknya bikin kita serem duluan ya Bu. Ya. Ibu Ani, Ibu asalnya dari mana? Dari Surabaya. Oh Surabaya. Ibu berarti apanya Bu Rudi? Beda mirip tapi. Bu Nani. kalau boleh tahu Ibu maaf, sudah menekuni profesi sebagai perias jenazah, itu bisa dibilang perias jenazah ya? Ya. Itu dari usia berapa tahun? Dari usia 40 tahun. Sekarang Ibu Sekarang usianya? ibu berapa? 68 tahun. Nah, Ibu awalnya gimana kok bisa terjun ke dunia tata rias jenazah? Dulu saya kan bekerja di rumah sakit. Oke. Begitu saya menikah,
saya punya anak ya. Setelah itu sama suami saya enggak boleh kerja. Udah pagi nih. Karena saya mengasuh anak-anak itu. Setelah gitu saya ngambil kesempatan untuk melakukan pekerjaan. Oke. Yaitu di gereja. Oke. Di gereja itu pelayanannya banyak ya. Oke. Ada tim besuk, tim kematian, tim doa gitu ya. Terus? Maaf ya Bu, suara ayam. Bisa dikeluarin dulu gak ayamnya? Terus, Terus? Bu? Setelah itu saya Mandinya udah jadi. ke gereja ketemu teman saya. Oke. Ditawarin pekerjaan. Jadi perias. Belum tahu. Belum. Tahu Oh pekerjaan cuma ditawarin apa, kerjaan gitu. doang. Ini ya, biar kedengeran. Dewi, kamu mau bekerja tak? Mau kerja apa? Pokoknya yang halal saya gitu ya. Setelah itu, ya enggak apa-apa nanti tak tanya no. Kerjanya apa gitu. Setelah itu saya ditelepon. Rias jenazah mau tak kamu gitu. Ya coba aja dulu. Oh langsung gitu. mau, berarti Ibu langsung mau. Iya langsung mau. Langsung mau sih. Jadi memang Agak sebelumnya nolak. memang belum pernah ada pengalaman ya sebelumnya ya. Sudah kan jadi perawat di rumah Oh sakit. iya, maksudnya perias jenazah kan belum pernah. Nah oke, pada saat ibu menjadi perias jenazah, ada nggak pengalaman yang memang benar-benar Wah. Ibunya suaranya kecil, jangan kayak gitu dulu. Enggak, itu ayam beneran. Hah? Bintang tamu belum di briefing ya? Udah bawa outing keluar dulu, aja, bawa Jam. keluar. Iya. Suara ibunya kelinci putih. Iya. Nah, ibu pertama kali ibu merias jenazah itu kondisi yang jenazahnya normal atau ada yang kecelakaan gitu? Yang Masih pertama kali keadaan normal. masih normal. Iya. Waktu itu Takut nggak waktu itu? di luar kota, tidak di Surabaya. Oh Ibu di Surabaya. Iya. Oke. Nah, Malam ditelepon kan sama perusahaan, Dewi ada jenazah di luar kota gitu. Iya bos, berangkat saya sama teman-teman sekalian bawa peti. oke. Paketan soalnya itu. Iya satu paket ya. Setelah di sana di Python sana diterima sama keluarga, disuruh merawat. Jenazahnya peras, besar orangnya. Saya mandikan, habis itu saya pakai baju, saya cukur jenggotnya, saya cukur kumisnya ya. Setelah itu saya bedai, saya kasih lip gloss ya. Setelah itu saya masukkan peti. Setelah itu saya pulang ke Surabaya, ada yang lanjutkan sendiri. Oke. Bu, tapi kan kalau misalnya di Islam kan, kalau di saat memandikan jenazah itu kan ada doa-doanya. Iya betul. Kalau di agama yang Ibu anut, Sama itu juga saja. sama Iya. ada doa-doa supaya melembutkan wajah, Iya, betul. geraknya. Itu tadi ada satu video yang Ibu ada neken satu titik tuh tangannya bisa jadi keangkat. Itu Iya. ternyata Ibu belajar titik-titik saraf orang yang udah nggak ada juga gitu, Bu? Enggak, saya belajar sendiri. Oh, jadi Oke. kan biasanya mayat tuh kaku ya, Bu ya? Iya. Terus saya belajar Bu, sendiri. mungkin bisa nggak kita dikasih tahu bagaimana caranya ibu bisa membuat akhirnya bisa jadi itu? Itu memang ada titik yang tadi dimaksud itu? Ada, ya. Atau mungkin ibu ada bicara sama jenazahnya gitu? Iya, komunikasi dulu. Gimana komunikasinya ibu tuh? Ya melalui hati, melalui batin gitu, bicara. Permisi ya, gitu. Bisa lemeskan gitu. Jadi titik-titik ini ditekan-tekan. Tadinya kan gini ya, Oke. titik ini ditekan, ditarik gini. Akhirnya lemes. Nah, itu kan yang dalam keadaan normal. Kalau ibu pernah nggak merias jenazah kondisi yang jenazahnya Pasca kecelakaan. Oh, sering kecelakaan. Itu gimana bu? Perbedaannya bu? Kan katanya kalau kecelakaan tuh masih sering darahnya keluar. Iya. Kan kalau kecelakaan di rumah sakit meninggal kan enggak diapa-apakan ya. Nah itu kadang ini robek. Itu saya jahit dulu. Oh Ibu yang Oh ibu yang Iya. jahit. Karena Ibu basicnya ada basic perawat dulunya ya, Bu. Saya jahit dulu, habis itu saya mandikan. Pakai baju, habis itu saya rias. Oke. Kalau kosmetik yang dipakai untuk rias pengantin itu sama nggak dengan kosmetik-kosmetik kita yang hidup? Sama saja. Oke. Cuma kalau kosmetik orang meninggal sama orang hidup itu kan kulitnya enggak sama. Oke, kalau orang yang sudah meninggal kulitnya gimana, Kulitnya Bu? keras. Oh, keras. Iya. Jadi belum Coy, lu canda jadi belum mulu, ah. nempel gitu ya? Iya. Ada tekniknya diapain dulu, Bu? Kasih lem, benar? Enggak. Dibersihkan dulu,
Habis gitu dikasih foundation. Oh tetap pakai foundation gitu Iya ya? tetap kasih foundation. Tapi nyerep Bu ke kulit? Iya, Oke. tapi harus foundationnya yang bagus. Jadi Nggak biar bisa. dia kuat ya. Iya, Karena kan biar- biasanya kalau kayak gitu kan disemayamkan 4 hari berikutnya, Iya, gitu ya, 3 hari iya, berikutnya. Jadi harus iya. lebih kuat ya. Iya, Karena kan memang suntikan formalin itu juga mempengaruhi untuk warna ya. iya betul. Oke. Nah, tapi Ibu Dewi ini pernah mengalami hal yang tidak masuk akal sampai bermimpi. Aku punya tayangannya. Sampai ke bawah mimpi, itu ke mimpi gitu Bu. Iya, Tapi ada nggak Bu yang memang mungkin meninggalnya kurang bagus sampai Ibu ke bawah mimpi? Mungkin ada yang disampaikan lewat Ibu gitu. barusan aja. Hah? Iya, 2 minggu yang lalu. Apa tuh Bu? Ibu-ibu kecelakaan. Ya, dia di rumah sakit dapat 1 minggu meninggal. Oke. Habis gitu mau saya rawat ya, anak-anak saya tanyai, ayo Ce siapa yang mau bantu rawat mama gitu. Tapi anak-anak enggak mau, enggak susah saya takut gitu. Ya sudah saya rawat, setelah itu Maksudnya rawat itu ngebersihin jenazah, iya jenazahnya. saya mandikan, Oke. iya pakai baju, habis itu saya rias ya. Terus anak-anak itu enggak berani, Anak-anaknya. iya enggak tega gitu. Umur berapa anak-anaknya? Anaknya masih sudah besar-besar, Oke. sudah punya cucu semua kok. Oh jadi mereka takut. Iya, enggak takut, enggak tega. Oh nggak tega. Iya. Karena kondisinya kenapa itu? Kepalanya ini dioperasi otaknya. Oke. Kan sudah enggak ada rambutnya ini. Oke. Nah, terus badannya nih luka semua. Oke. Nah terus bagaimana Ibu merawatnya itu? Ya biasa saja saya rawat, saya mandikan. Kalau mukanya nih luka-luka saya tutupi dengan foundation supaya enggak kelihatan merah-merah gitu. Oke. Nah Ibu di mimpi atau gimana? Datang ke mimpi? Enggak. Setelah saya rawat, kan anak-anak di tempat ruang tunggu. Saya dengar suara. Sus, tolong sampaikan pada anak-anak, jangan boleh susah, jangan boleh sedih. Tapi saya enggak berani ngomong, takutnya saya mengada-ada gitu ya. Oke. Itu pada saat ada suara itu memang pada saat Ibu dalam kondisi masih merias Iya, masih merias. tapi terdengar di belakang. Iya, terdengar dari telinga ini. Tapi aku pernah loh Bu, ada satu klien aku, Iya, dia itu sebelum meninggal, kayak sebulan sebelum meninggal, si ibu itu bikin baju sama aku. Aku tuh lupa deh, bikin baju itu buat acara apa buat nikahin anaknya atau apa. Terus udah gitu pas ibu itu meninggal, si ibu itu pengennya dipakein baju yang aku buat. bikinkan. Oh. Iya. Ya sering gitu. Kadang-kadang belum meninggal itu sudah nyiapkan baju. Tapi Ibu kalau lagi merias gitu ada tim juga atau Ibu memang benar-benar seorang diri? Kalau mandikan jenazah kan ada temennya. Setelah mandi jenazah itu teman saya keluar. Jadi saya ngerias sendiri di dalam itu. Ibu nggak takut Bu? Kenapa harus keluar Bu teman ibu? Iya. Ya kan saya tinggal ngerias sendiri. Dia kan sudah tidak bantu lagi. Jadi sebelah itu banyak jenazah. Jadi harus mereka itu kan dalam sebuah company kan. Iya. Jadi mereka harus shift-shiftan Udah ada lagi. tugasnya Bu. masing-masing. Iya. Ibu kan sebagai perias jenazah yang pekerjaan ibu tuh sangat dekat dengan kematian. Iya. Jadi ibu jadi merasa lebih siap untuk pergi nanti nggak Bu melihat? Oh itu terserah Tuhan nanti ya. Jadi semua pekerjaan yang Ibu lakukan itu ya sudah diatur. Iya. Ya kan? Tapi Ibu benar-benar melayani, bekerja, Iya. komitmen karena minta pekerjaan dan Iya. masih ditekuni sampai sekarang. Iya Bu, betul. biasanya kan orang ya tiba-tiba dapat kabar duka itu bisa jadi malam hari. Iya. Pernah nggak memang merias jenazahnya di malam hari? Sering Mas. Saya Standby Ibu kerjanya ya. kan 24 jam. Jadi Ibu harus keluarin jenazah itu dari kamar mayat dulu. Iya. Ibu yang keluarin? Iya. Oh, karena Ibu kerja di Masak. rumah sakit Rumah ya. sakit, iya. Jadi memang dari awal dari kamar jenazah harus Ibu ambil Iya, surat-suratnya. dibawa ke rumah duka. Oke. Baru saya rawat. Mandikan, dipakai baju. Kalau cewek dirias, kalau cowok itu
Kalau ada kumisnya minta dicukur ya dicukur. Oke, tergantung permintaan dari Iya, dari keluarga. Biasa tatanan rambut itu kalau untuk cewek juga suka ada request dari pihak keluarga ya. Iya. Permintaan keluarga gimana, saya harus layani. Nah, dengan kalau yang baik. tadi nggak ada rambut gitu, ada dipakai rambut tambahan? Wig. Kasih wig. Oke. Jadi setelah udah rapi, baru teman-teman keluar ya dari Iya. baju dan pemakaian wig. Rapi, anaknya saya panggil. Make upnya kurang apa ini gitu ya. Terus kurang ini Bu, oh ya saya tambah lagi. Kalau sudah ya sudah. Oke. Nah, paling banyak Bu, satu hari, ini maaf, bisa merias jenazah berapa banyak? Pernah satu hari satu malam 8 jenazah. Masya Allah. Capek banget tuh Bu pasti ya. Ya dibilang capek ya capek. Tapi kerja ya apa. Ibu bekerja ini memang ibu masih menjadi tulang punggung atau untuk memang ibu sendiri? Dulu tulang punggung, sekarang sudah. Enggak, buat saya sendiri. Anak-anak sudah bekerja semua? Sudah punya cucu. Oh, Udah punya ya. cucu. Ada yang Iya. meneruskan jejaknya ibu merias jenazah juga. Enggak ada, anak saya laki-laki semua. Oh. Tapi Bu, ada nggak anak-anak minta ibu untuk berhenti bekerja gitu? Itu ada, tapi saya enggak mau. Kenapa? Ya di rumah nganggur, enggak ada kerjaan ya. Biasa bergerak ya Bu. Iya, kurang gerak, nanti badannya sakit-sakitan. Oh, Kalau kerja kan enak, gerak terus badannya. oke. Bu, tapi gini, mengingat kan sekarang ibu juga usianya juga udah lumayan, udah banyak sekali gitu ya. Berarti bekerja sebagai perias jenazah itu nggak ada jamnya ya Bu? Enggak ada. Standby calling. Iya, terus. Dan setiap hari pernah nggak make up sama sekali? Pernah, Pernah ya? pernah. Enggak semuanya meninggalkan harus selalu. Ada waktunya. Ya Dan kan? memang bertepatan bukan yang shiftnya ibu gitu ya? Iya. Jadi gantian giliran teman gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih Bu, selama ini ada kejadian yang buat ibu takut atau serem gitu menurut ibu? Kalau takut sih enggak. Enggak. Tapi ada kejadian Tapi digangguin. ada kejadian serem nggak Bu? Iya. Yang menurut ibu serem gitu, ada nggak? Ada. Apa Bu? Apa Bu? Kecelakaan kepalanya putus. Ibu sambung lagi. Iya, kepalanya putus. Terus bagaimana cara? Tapi ada kepalanya ada? Ada. Kalau di rumah sakit sudah meninggal kan nggak diapa-apa ya. Ya. Jadi dibungkus gitu aja, dibawa ke rumah duka. Setelah saya lihat itu, saya buka gini kepalanya. Oke. Nah, Jadi saya cuci dulu kepalanya. Saya pindah tempat, saya cuci dulu. Kepalanya itu saya cuci dulu, habis itu saya bungkus dengan kain, baru jasadnya saya bersihkan, saya mandikan. baru badannya. Iya, Nah, jadi ibu tempel lagi? belum, Belum. belum masih saya rawat. Oke. Tahu-tahu ada bayangan gitu, nggak ada kepalanya. Terus apa yang ibu katakan? Ibu takut atau? Enggak takut ya, saya lihat dia puter sana, puter sini gitu. Mungkin nyari kepalanya ya. Karena kepalanya ibu bungkus kain. Iya, jadi dia nyari gitu, puter gitu. Oke, dan setelah itu akhirnya Masuk peti. masuk peti? Iya, itu badannya saya masukkan dulu. Terus leher ini kan putus, kita kasih sal. Jadi kepalanya tak taruh, tak tutupi sal gini. Jadi enggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Terus Berarti ibu kalau ganjel kayak gitu ya? di kamar mayat gitu yang suntikin formalin ya ibu juga? Kalau suntik formalin tuh dokter yang nyuntik, saya cuma bantu. Oh. Oke, Bantu pokoknya ibu untuk memasang-masang apa-apa gitu. selesai tugasnya dokter baru dialihkan ke Saya. ibu gitu ya. Iya. Sampai proses sudah pemandian, pemakaian Iya. baju, baru ibu serahkan lagi ke pihak keluarga. Keluarga. Iya. Bu, yang pasti kami dari tim Brownies kagum banget sama ibu. Ini luar biasa sekali. Biasa. Di usia ibu yang tidak muda lagi, tapi ibu tetap semangat bekerja, Ya. tidak mau nganggur, dan yang paling terpenting adalah ibu tidak ada rasa takut. Ya, ibu tetap mengisi hari-hari dengan Iya, pekerjaan, iya. dan akhirnya pekerjaan yang sangat mulia ini sangat amat membantu untuk mereka-mereka yang harus menghembuskan nafas terakhir dan kembali kepada Tuhan, gitu ya. Iya. Dan ibu membuatnya kembali cakep lagi. Mudah-mudahan ibu juga diberikan kesehatan. Amin. Ibu diberikan
umur yang panjang dan banyak rezekinya. Amin, amin. Amin ya. Nanti kita akan kembali lagi ya Bu. Iya. Ya, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Brownies obrolan manis. Sekarang kita kedatangan seseorang yang profesi dan peliharaannya ini serem. Aku punya tayangannya dulu ini dia. Kita panggil langsung aja. Ilham Mubarok. Mas Ilham. Dia tadi Silakan Mas Ilham. di situ berong loh aja. dia ini. Iya berong loh. Oh iya ya bang. Bukan. Nah, ini biawak kan? Iya, ini biawak. Oke. Biawak kali. Tapi biawak kan termasuk hewan buas kan? Iya, cuman dia itu Kok lu iyanya polos aja sih? cuman unik. Oh. Punya Nah, keunikan. gimana ceritanya awal bisa miara biawak dan sampai nurut gini? Pertama terobsesi dari komodo. Pengen pelihara, cuman kan komodo dilindungin. Jadi akhirnya milih biawak. Ini Mas Ilham pertama kali nemu Wendy di mana? Bukan. Ketemunya di mana Mas Ilham? Ini saya dapat beli. Beli. Bang, bang jangan mundur-mundur. Biawak jangan mundur. Iya. Salah. Sama. Ini namanya siapa? Ini Jono. Oh Jono. Jono. Bang Jono. Kenapa kau tak... Berapa tahun dia usianya Mas? Ini kurang lebih 12 tahun. Gue goyangin gitu Tio. 12 tahun. 12 tahun. Kalau usia biawak itu bisa sampai berapa tahun sih Mas? Kalau yang saya tahu itu yang dipelihara itu hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Iya. Makannya apa bang dia? Karena ini juga belum Ayam. maksimal. Makannya size-nya. apa ini? Apa? Ini Oh, makannya makan daging. pho. Daging. Vietnam. Iya. Oke, perawatannya gimana kalau biawak? Kalau perawatannya sih simple. Kalau untuk makan aja cuman cukup 1 minggu sekali. Terkadang juga 2 minggu Tapi sekali. 7 kilo. 1 kilo. Kalau jadi tergantung ukuran. Apel, kayak onta. Nah, Itu dia tapi dia ngegigit orang nggak? Enggak. Oh, Karena enggak. dia Dia ada giginya nggak sih Mas Ilham? ada. Makanya belajar. Udah. Dia nggak gigit. Nelen. nah, Ya. Igun kan demen banget kalau ada apa-apa dipangku sama dia kan? Nah. Enggak, kalau gua sekarang tuh milih ya Oma. Berubah lagi. Ini Mas Ilham kalau di rumah kamu lepas aja gitu? Kalau siang dilepas, kalau malam dimasukin. Masukin kandang? Iya. Nah kalau dilepas dia aktivitas ngapain aja di rumah? Katanya les kumon, bener? Kalau pagi itu biasanya Ini tukang bohong ya, lidahnya sampai bercabang 2. Bukan. Oke, nah Mas Ilham kasih tahu dong kan mungkin kan untuk kita nggak tahu tentang melihara hewan kan ini mungkin ada saatnya kita tahu di mana kalau pelihara hewan tetap harus ada ilmunya. Nah, kalau misalkan Mas, untuk mau pelihara. Bentar, ini Mas mundur mulut sampai lobi nih yang ada nih. Itu aja, bawa ke tengah situ. Kalau untuk yang pertama Berapa kilo sih itu? 12 kilo. hampir 30. Sampai 30. Terus Pertama itu yang pertama cari ilmunya dulu. Oke. Yang kedua perlu ditekanin, ini paling perlu ditekanin kebutuhannya. Karena buat biawak sendiri ini bisa sampai 2,5 meter. Jadi perlu diperhatiin kayak kebutuhan kandangnya, makannya, kayak gitu. Bang, berarti kalau yang kayak biawak-biawak kampung yang punya gitu yang kayak kita yang ada Ya? biawak apa-apaan sih tuh? Apaan? Kanop. Iguana. Ini biawak yang toto di rumah dari atap toto jebol itu ini Ya, tahu iya. ya kan? Iya, betul. Yang Tahu sih, Mas. dikali-kali. Tahu, gue juga miara itu. Kali-kali. Ya. Maksud lu
Yang ada ininya. Nah, ada kepalanya kayak orang ngerok, kayak rok. Oh, itu bukan iguana. Siapa? Bukan. Siapa? Kanopi, itu kanopi. Mas sendiri memelihara hewan itu sudah ada berapa banyak di rumah? Cukup banyak. Yang Ada lagi? lain juga ada. Kita Ini suka ada di kali ya mas, biawak ya mas? Bener. Oh kan, bener. Hah? Oh yang ayam-ayam tadi ya kan? Emang beneran Mas tadi bawa ke sini bawa ayam juga? Bukan saya. Bukan. Yang ayam mah beda. Nih, oh. Apa itu? Oh keluar dulu. Oh, gara-gara ini akhirnya jadi suka reptil ya? Dia kesini dia kesono. Oh, Nah ini iguana ya berapa Oma. tahun nih? Satu aja itu. Nah lu kesini nih siapa yang di sini? Ini lu aja bang. Ini lu aja. Enggak itu ditarik Lu tadi aja. masih biawak itu tuh. Nah Oma ini iguana Oma. Iya. Ini patah ya. Bang Ah. serem banget bang. Galak ke bang kalau iguana bang. Ini apa ini? Ini iguana. Ya ini iguana. Kayak Ini yang pakai topi apa nih? Bukan. Oke. Pakai kayunya aja Mas, kayunya. aman. Biar nangkring. Patah itunya, tripodnya patah. Itu aja kalau nggak pinjem tuh. Pinjem itu bisa gak? Ini Oh, ada saya selain bawa Oh, yang biawak, bawa dua jenis reptil lainnya. Kayak ini Oke. iguana. Kalau ini apa namanya? Ini iguana. Iguana. Coba kasih lihat ke kamera. Iguana. Ya. Nah, ini hati-hati guys, dia bisa gitu loh. Emang. Dia Bisa gimana Oma? bisa terbang shoot gitu ke situ. Oh, gila kali lo. Iya loh. Sugar glider. Rider kali lo ah. Sugar glider. Gak apa-apa. Ini sama- Kalau ada apa-apa nanti ada ibu, lu tenang aja. Akhirnya ngapain ibu lo? Ibu ditumbalin. Mau pegang, mau digendong. Iguana juga milih-milih kali dia mah. Ya lu mau nih sana. Oke, Mas, ini jelasin. Ini perbedaannya itu apa? Yang pertama tempat asal ya. Oke. Ini dari luar negeri, ini Nggak, asli takut. Indonesia. Oh, yang warna kuning ini dari luar negeri, yang ini asli Indonesia. Oh, yang ini beda apa? Ya, ini namanya itu soa layar. Oke. Kenapa disebut soa layar? Karena ciri khasnya itu di bagian pangkal ekor untuk jantan dia ada layar. Nanti Malah makin kerenan besar yang Indo makin ya? gede. Iya, betul. Oke. Nah, ini termasuk buas juga. Pada umumnya masih buas karena masih jarang yang pelihara. Oke. Oh, ini makannya? Kalau ini itu makannya semuanya dimakan kayak sayuran, buah-buahan, daging-dagingan pun dimakan. Oh, ini Ajigun suka nih kayak gini-gini nih. Mas, katanya pengen taruh di sini mas. Nggak usah Mas, makasih. Yang Nggak kuning, usah yang Mas, kuning. makasih. Si Gugi. Coba-coba aja. Lo aja Gugi, coba lo berani nggak? Mas, ini mereka ini habitatnya di mana sih? Kalau untuk soal layar sendiri, dia itu habitatnya persebaran luasnya di daerah Sulawesi. Sulawesi. Ya hampir seluruh Sulawesi dan bagian kepulauan terkecil di sekitar ya. Kayak Ambon sama Halmahera. Ambon Halmahera ya, Sulawesi Ambon Halmahera ya. Oke. Nah, ini dia bisa terus berkembang apa masih bisa terus besar? Bisa terus berkembang, cuman nggak sebesar iguana. Oke, sampai usia berapa biasanya itu? Kalau untuk ini di usia 6 sampai 7 tahun. Bang tapi galak nggak mereka ini? Nggak senyum kalau lu senyum. Lu senyum. Harga yang paling mahal berapa? Cakep ini mukanya kayak Dari yang dua ini, Ya. mungkin ini. Berapa? Oh, ini Tuh, kan? Ini mahal. Ya. Kisaran berapa? Coraknya lu lihat tuh. Sekarang di harga 2 sampai 3. Tergantung jenis. Oke. Oh toke, megangnya toke yang di belakang lo lihat. Oke. Nah, makannya tadi daging semua makan dia. Ya, kalau ini yang Omnivora, Iya. daging juga dia Kalau makan. ini herbivora. Oh yang herbivora kalau mau. Omnivora bahaya, tangan sikut bolong. Nah, ini maaf, ini kalau kayak gini diperjualbelikan apa enggak sih? Mas?
Sebagian orang ada yang diperjualbelikan. Kalau Bohongan, Bu. Bohong, Bu. juga terkadang dijualbelikan. Sebenarnya Si ibu dikerjain. Orang bohongan. Pakai ditanya berani ibu katanya orang bohongan. Ya berani. Ya beranilah. nah ini sekarang Mayat aja berani gimana beginian. dari hobi jadi profesi. Kode. Jadi dari hobi jadi profesi. Kini Ilham berbisnis reptil. Coba aku dijual, nyetain. Mas. Ini dia. Iya. Boleh taruh kepala Sono, aja, Mas. Man. Apa? Nggak itu taruh situ boleh tuh. Ini geserin ke sini, Wen. Nah, Nggak lari nanti. enggak. Enggak lari Bu. Wendy begitu tangannya kecil banget kayak anak monyet. Mas, itu boleh digeser aja ke sebelah sini, Mas. Nanti ibunya setengah kepala, setengah itu. Ini juga geser, Mas. Oke. Apa sih ini? Nah, tuh dia diam situ deh lo, dia tanda tangan sama Eno kan lo. Tuh diam. Aja lu bohong. Nah, oke. Berarti ada berapa banyak di rumah tuh banyak banget, Mas. Kalau saya sendiri itu ternak, Kak. Oh, ternak. Iya, ternak untuk sekarang itu fokusnya di ular. Oh, fokusnya di ular. Dan biawak. Ada berapa banyak ular? Kalau di rumah itu hampir 40 ekor. Ini Lu ngomong sadar gak sih ini sadar? sadar. Kenapa? Ini kan ada reptil ini ya. Kenapa yang dibudidayakan justru ular? Lebih simpel, nggak makan tempat. Ular apa, Mas? Ular yang paling laris ular apa? Tante dia bilang gini, lebih Kalau- miara ular lebih simpel, nggak makan tempat. Bener, tapi makan orang. Tapi kan dia sudah profesional, jadi dia udah. Enggak, tapi peruntukannya buat apa ular itu? Dijualnya buat apa? Buat peliharaan atau buat apa? Peliharaan, Kak. Oh. Enggak, yang lagi ngetren sekarang ular apa, Mas? Anaconda. Rame banget orang Paling pada rame nyari. itu bau python. Hah? Piton. Python, bau python sama. Bong python. Sekarang bawa ular ya nih, bawa nggak? Enggak. Alhamdulillah. Kok tadi waktu ibu nggak ada reka adegan, lu sekarang ada. Ceritanya Ayu ngajak anaknya Igun yang rewel pengen punya hewan peliharaan. Ayu sama Igun ke tempat Ilham dan lihat-lihat hewan jualan Ilham. Terus Wendy jadi saingan Ilham dan jual reptil. Jangan taruh situ ah. Wendy bujuk Igun dan Ayu buat beli ular. Punya Wendy karena ular Ih, geli ah. karena ular Bang, dia geli, Bang. bisa Jangan, Bang. joget. Yuk. Wendy. Dan Igun menaruh iguana di pundaknya. Ma, temenin aku yuk ke toko. Gak duduk berdiri. Enggak, begini bridging. Oke, oh bridging. Ma, temenin aku yuk Nak. ke toko reptil. Emang kamu suka reptil apa sih, Nak? Aku pengen beli ular. Kemarin sempat minta sama papa, tapi nggak dibeliin sama papa. Ya udah kamu pengen ular. Iya. Ya udah Kita ya. ke tokonya Om Wendy yuk. Ya enggak, sono. Santai banget dia. Ngobrol. Om Ilham. Iya, Kak Igun. Sini dong. Ilham, pengen beli ular. Majuan sih. Ada Kak Igun. Biasanya ular Boleh berani lu, ah. dipilih-pilih aja. Om, anak saya lagi nyari ular. Ular apa yang bagus? Nyari apa, Bu? Nyari ular. Tempat saya aja, saya dagang kulkas. Ularnya ada dalam Ya, kulkas. Bang, yang ini Bang, ini ular yang oren. Iya. Mana ular oren? Ya, berapa Bang itu Bang? Buat ke Kak Igun mah murah. Ini Berapa Bang? 1 juta aja. 1 juta. Ih, mahal. 1 juta bisa bangun gak nih ularnya nih? Nih, Ma, aku mau ini aja, Ma. Nah, iguana aja, Nak. Wendy terus meyakinkan kalau tokonya jauh lebih murah. Nih, Berapa, Bang? ular saya bisa joget. Masa? Nih. Mama. Ya, Bang. Nih. Yuk, waktu kagetnya gini yuk.
ada sebelahnya. Ya orang gua mau lewat situ. Oh iya ya. Dia memang sampai kaget loh. Sekarang kita kedatangan seseorang yang profesinya lain daripada yang lain. Aduh. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Langsung saja kita panggil ini dia, Dr. Angie. Aku sih benar-benar baru tahu tentang animal communicator ya. Komunikator ini itu apa sih, Dok? Animal communicator itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian untuk berbicara nonverbal kepada makhluk hidup, terutama atau sentient being, berarti hewan. Oke. Sebenarnya manusia juga bisa, lihat manusia yang mungkin retardasi mental nggak bisa ngomong, yang lagi koma atau bayi, itu sebenarnya bisa. Oke. Tapi kebetulan saya lebih mendalamin animal communicatornya untuk hewan. Walaupun saya bisa untuk manusia, makanya saya tadi tertarik dengan Ibu Dewi. Sebenarnya more or less dan sama, intuisinya yang kita asah. Tapi ilmu itu bisa dipelajari di sekolahan gitu ada? Bisa, ada sekolahannya. Di yang sekolahan resminya kan ada di Kanada dengan Daniel McKinnon sama yang di Thailand. Kalau ibu waktu itu belajar di mana? Saya belajarnya pertama kali sama Dr. Rani Oktalia karena dulu saya sempat konsul sama beliau, terus saya diajak belajar. Kemudian gurunya beliau juga datang ke Indonesia. Ya, jadi kita belajar. Saya belajar di Kanada Tapi Bu, sama kalau Inggris. misalnya contoh ya, Ruben nih ceritanya hewan. Saya gini, saya misalnya contoh ya. Oh Bu, jadi hewan ibu ini lambungnya sakit. Ya, Pernah nggak pas lagi ternyata dicek lambungnya nggak kenapa-napa? bisa. Bisa, karena ternyata kalau hewannya bilang lambungnya sakit, ternyata ownernya yang sakit sebenarnya. Jadi dia mau ngasih tahu bahwa si ownernya tuh, kamu care sama sakit kamu gitu loh. Jadi dia ngambil energi negatifnya dari ownernya. Jadi dia muntah, mual, tapi diperiksa is okay. Hasil lab juga bagus. Nah kita harus mesti interview pemiliknya. Emang error kalau dia mah. Nah, cara kerja animal communicator itu gimana sih? Kita masuk ke pikiran bawah sadar hewannya. Jadi kita masuk ke frekuensi atau gelombang alfa dan theta. Oke. Coba komunikasi sama hewan ini bisa nggak Mbak? Ini namanya siapa? Ini namanya Tadi Namanya siapa? Ada namanya gak? Gak ada. belum dikasih nama ya. Nanti saya coba nanya dia ya, namanya siapa. Royce, Mau Royce, dikasih Royce, nama semoga Royce. Kalau nggak Tio, kalau nggak Tio. Atau nggak Tio, bagus. Dia maunya sama. Nah, belum nyaman karena kayak gitu ya, belum nyaman. Aduh, maaf ya ini kalau bos saya nonton, dia mau dinamainnya Anton soalnya. Oh bos ibu namanya Anton? Ada salah satunya. Anton. Dia pengen dinamain Anton? Iya, dinamain Anton karena buat dia ngerasa gagah. Tapi dia pingin boleh nggak dicariin cewek, tapi yang warnanya sebenarnya lebih dominan ke hijau. Saya nggak tahu apakah ini. Coba tanya dia seneng nggak? Dia seneng nggak hari ini ada di Brownies? Mana ngerti dia. Ya, dia happy. Tapi waktu kamu bawa ke sini dikasih makan nggak? Karena dia kurang kenyang. Oh. Coba tanya Mbak. Mbak kenyang dok. Ya udah sih aku sini lah. Mbak, coba tanya, pertama kali dihubungin Brownies gimana perasaannya? Yeay, bukan dia dong. Nggak, biasanya dia juga pasti akan ini transfer ke energi gitu ya? Iya, pasti dia menangkap. Karena kan pasti ngobrol sama temennya, hewan tuh denger walaupun dia tidak Bisa ngerti dikasih bahasa nama verbal. Anton. Tapi energinya yang ketangkep sama hewan. Dia minta nikah tuh, maksudnya dikasih cariin cewek yang kehijau-hijauan. Iya. Lumut mau lumut. Beda. Selain reptil, kalau ayam gampang nggak Mbak ngobrol sama ayam? Bisa? Coba ya. Dia happy masuk sini. Dia Nggak happy. takut sama, dia lebih seneng, Mas, kasih kandangnya, kandangnya kan nggak di kandang. Kasih tempatnya yang lebih terang ya. Dia lebih seneng terang lampu begini soalnya, nggak gelap. Iya. Oh gitu Emang Mbak. kamu senengnya yang terang ya? Iya, bener Kak. Seneng Iya, yang dia senengnya di tempat terang. Jadi dia happy aja, nggak kenapa dia lebih seneng terang yang kayak gini. Oh, bukannya dia kayak gini seneng di pohon-pohon gitu? Ya makanya kamu ditaruh di rumah ada pohon nggak?
Ada dikasih tangkringan kayak gitu. Ada dikasih tangkai. Tangkai-tangkainya. Ya, tapi dia pokoknya jangan gelap ya, Mas. Mbak, coba sekarang ngobrol sama ayam. Aku mau tanya, dia mau nggak kalau aku bikin ayam kecap? Katanya dia gini, Bisa digeprek. aku sih nggak apa-apa berkorban jadi ayam kecap, tapi kalau bisa boleh nggak ayam yang lain saja yang warnanya coklat. Punya ayam coklat nggak? Enggak. Saya punya ada ayam kotak-kotak. Ayam kotak-kotak. Kotak apa? Lu. Lu mah. Oh. Mbak coba dong Mbak komunikasi sama ayam. Coba, Mbak, Mbak sebelah situ. tanyain kenapa kok teman saya takut sama ayam Mbak? Ini tanyanya gitu ke situ ya. Ruben tuh takut sama ayam, Mbak. Kenapa ayamnya? Katanya gini, kenapa mesti harus takut sama aku? Aku tuh tidak akan mematok kalau aku nggak gitu loh, ya dikagetin. Dia nggak suka dikagetin soalnya. Mbak saya mau tanya ini serius ya. Kenapa kalau Oh, sok bisa ini. Oh, bisa. Oke, Ngantuk. ini dia Mbak, dia Oh, iya. Komunikasi. dia Lu gula kali itu mah gula lu. Enggak, ini serius. Dia bilang dia jangan diadu. Kenapa? Kalau diadu, Kalau diadu jenggernya merah, bener. Itu lagu ya. Tapi gini, ada nggak hewan yang susah memang benar-benar bisa diajak komunikasi? Sebenarnya yang paling susah itu iguana sama ular yang agak lama bisa, karena 99% itu hewan bisa diajak ngomong sebenarnya. Cuma memang kenalan dulu, diajak ngomong dulu, maksudnya. Berarti kalau di film-film makanya- tuh orang berimajinasi macan kayak film apa tuh Lion Lion King. yang kayak gitu-gitu tuh imajinasi orang tentang binatang itu Iya kuat juga ya. Iya. Apalagi kalau kita sudah melihara, itu pasti bondingnya ada. Iya. Walaupun jenisnya reptil ya. Ular pun juga ada, karena teman saya melihara ular. Waktu saya lewatin tempat kandangnya itu seperti mau matok. Akhirnya saya tanya, kenapa? Saya lapar. Terus saya tanya, kamu terakhir ngasih makan kapan? 2 minggu yang lalu. Ya pantesan. Ularnya kan lapar. Jadi yang lewat, kebetulan mungkin dia tahu saya bisa ngomong sama dia. Jadi dia patok Jadi kandang. kalau misalnya dokter ke Ragunan atau dokter ke Taman Safari mereka pada nyapa, dok. Enggak juga sih. Enggak bisa karena gini, kalau kita mau bicara dengan hewan, kita harus buka diri juga. Oke. Jadi enggak semua kita ke kebun binatang, ke zoo, semua ngajak ngomong kan saya sakit nantinya. Capek kan jadinya. Energinya Jadi saya selalu close, nggak open, kecuali saya pingin ketemu sama hewan apa, baru saya pingin komunikasi ya, baru saya buka. Berarti dokter ini prakteknya part of pet shop gitu ya Mbak? Dok? Saya kebetulan prakteknya di Hore Animal Clinic Holistic and Rehabilitation yang di Mampang. Mampang. Ya, deket ya dari sini. Jadi itu selalu bersebelahan sama Dokter hewannya. shop, sama dokter Hewan hewan. ya. Jadi kalau kan banyak ini anjing kan nggak cuma kita yang perlu pilates sama rehabilitation ya, tapi hewan sama anjing sama kucing terutama. Kalau misalnya kakinya sakit, jadi atau punggungnya sakit, kakinya diangkat, ditanya kamu bagian mana yang sakit? Oh di sini. Kasih tahu ke dokter hewannya untuk akupunktur, di akupunktur berarti di titik-titiknya. Nah itu Kenapa kalau kok pas tuh zaman- sakit banget. Kenapa sih kalau zaman sekarang kok banyak manusia yang kelakuannya kayak hewan? Tolong dijawab. Coba deh, lo ngomong sama kaca deh, coba. Tapi sebentar, tadi dokter kan bilang kalau misalkan ketemu sama hewan, dokter harus ngebuka diri dulu, Ya. baru bisa komunikasi. Berarti lu salah, Ben. Maksudnya? Ini tadi ibu dokter masuk, Ruben ngomong ke gua, lu diem ya, kenapa? Dokternya bisa baca lu, berarti gua hewan dong. Orang gua ngapa-ngapain. Kita coba reka adegan ya. Bisanya dia ngomong begitu. Ceritanya Wendy dan Ayu datang ke dokter Anggi ya bilangnya. Anggi. Dokter Anggi. Ini mereka bilang mau belajar komunikasi dengan hewan. Wendy bilang ingin berkomunikasi dengan kodok Igun yang selalu ada di depan rumahnya. Akhirnya dokter Anggi itu Wendy dan Ayu nyamperin Igun untuk coba berkomunikasi. Kodoknya itu kodok buduk tuh. Salma. Jangan lu makan tuh baju ulang tahun lu tuh. Ulang lagi kan? Ayo Bu.
Neng, tolong pegangin ini, Neng. Iya, manajer nggak asik nih. Masa suruh pegangin Jangan Iguana? nonton. Jangan nonton. Ujuk. Ingat Temennya lagi susah lo pada nonton. Gimana? Lagian. Minta tolong makanya. Tolong dong lo. Oh, Oke, dari Wendy dan Ayu dulu ya. Dok, silakan dok, berdiri dok. Wendy dan Ayu konsultasi ke dokter Anggi. Action. Selamat siang dok. Siang. Halo saya Wendy. Iya, ayo dong. Kita ini di depan rumah kita ada kodok. Dia sering banget nongol. Udah pusing kita dok, ngusirnya balik Ya. lagi. Demen banget mangkal. Kodoknya. Ya suka godain satpam kodoknya. Oh gitu ya? Kita mau katanya dokter Belajar, bisa belajar. berkomunikasi sama Lompat, hewan. lompat. Nah ini kodoknya nih. Brebek. Brebek. Iklan ya iklan. Lu duduk di batu. Duduk. Takut. Batunya geser. Enggak udah. Dia takut. Sini, Geser, geser. Nah nih batunya sini. Nih. Sinian lagi dia takut. Oh ya ada iguana. Iya. Lagian King Kong takut sama iguana. Nah ini kodoknya dok. Coba ajak ngobrol. Kenapa dia selalu ada di depan rumah kita? Iya, kamu kenapa nggak mau pindah-pindah? Karena kata dia rumahnya adem, jadi sering Nggak usah disamperin. tahu lo ngarang. Makanya sering nongkrong. Belum. Lu. Lagi. Ada begitu. Lu mau pakai hewan beneran lo? Enggak, udah ini aja. Enggak apa-apa dok, pura-puranya aja dok. Pura-pura. Kenapa? Emang rumah kita adem. Emang bener Adem? Kamu suka stay di sini? Enggak. Ya, Kamu kalau sore di depan rumah kita, tapi kalau jam 2 pagi kenapa di pinggir jalan? Kalau ketabrak gimana? Ketabrak gimana? kamu kebalik. Harusnya kalau jam 2 kamu di rumah. Iya. Ya. Oh limbat gue ya. Gue limbat ya jatuhnya ya. Apa katanya Oh, dok? ada dok. Dia maunya masuk ke dalam rumah, dipelihara di rumah, dikasih kamar sendiri. Wah, kasih kamar sendiri. Ya nggak apa-apa sih kalau emang berniat dan pengen punya kamar sendiri. Manis. Ya, Jangan lupa ya datang dan saksikan Trans TV Festival di Sunburst BSD Minggu 26 Juli 2026. Akan ada Brownie. Dan malam hari ini akan ada live konser musik Trans TV jam 7 malam akan ada Ayu Ting Ting, Judika dan juga Ran ya. Yes, pastikan kalian datang ke sana ya. Kira-kira ngomong apa? Oh, kita harus closing. Kita harus closing. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Happy terus salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies. Obrolan manis. Bye bye.